dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, Ibu tidak pernah bosan untuk mengingatkan pada kalian, karena saat ini kita masih berada pada masa pandemi, maka kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M. Apa saja M itu? M yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, jadi yang belum pakai masker silakan maskernya dipakai sebagai ikhtiar kita. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Minta bantu salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa. Ayo, silakan pimpin salah satu. Siapa? Ya, Israfil, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya, sudah memimpin doa. Sekarang Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nabil. Oh, Nabil ya. Kenapa Nabil? Sakit. Oh, sakit ya. Berarti ini Nabil yang tidak hadir. Anita ada ya. Kemudian Debbie ada. Ian ada. Eka ada. Farhat ada ya. Intan ada. Israfil ada ya. Linda ada. Mirna ada. Oh, Nabil ya yang sakit ya. Rizky Rangga ada. Oke. Nah, untuk Nabil nanti pulang sekolah dijemput ya, supaya nanti kita berikan support supaya Nabil cepat sehat dan bisa sekolah kembali. Oke. Untuk berikutnya mari kita berdiri sejenak. Kita berdiri sejenak dulu. Ibu mau cek kerapian kalian. Silakan. Yang merasa bajunya belum dimasukkan, silakan. Kalau yang perempuan memang bajunya di luar ya. Sudah rapi semua ya, dan sudah pakai masker semua. Sudah. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Dengan harapan mudah-mudahan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air itu selalu ada di dalam diri kita. Minta tolong satu orang untuk pimpin ke depan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Silakan ke depan. Ini saja. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Di dalam kehidupan sehari
kalian memang semuanya tadi malam sudah belajar. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Semuanya menghadap ke depan ya. Perhatikan di slide yang ditampilkan. Di situ ada dua buah gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Ayo. Ya, silakan. Apa? Timbangan di pasar dan timbangan bayi. Iya, gambar timbangan yang di pasar ya. Dan satunya adalah timbangan bayi. Oke, benar sekali. Ada yang pernah melihatnya secara langsung tidak? Nah, ada yang di rumahnya punya tidak? Punya, ada yang punya ya. Nah, sekarang ibu tanya, pernahkah kalian mencoba menggunakannya? Ada yang pernah tidak mencoba menggunakan keduanya atau salah satunya? Apa? Salah satunya. Oke, silakan yang pernah menggunakan salah satunya. Bagaimana kira-kira caranya menggunakan? Silakan yang pernah menggunakan satu yang timbangan di pasar. Bagaimana? Oh, siapa? Miss Kirangga, silakan. Dengan meletakkan anak timbangan pada tempatnya dan meletakkan beban yang akan ditimbang pada wadahnya dan membuat wadah timbangannya seimbang. Iya, di situ timbangan yang pertama itu biasa kita lihat di pasar orang menjual bahan pokok ya. Nah, cara menimbangnya adalah bagaimana? Dengan meletakkan anak timbangannya itu di bagian yang kotak, kemudian meletakkan barang yang akan kita timbang di wadahnya, kemudian di tengah-tengah itu ada yang bergerak ke atas ke bawah, itu namanya adalah badan timbangan. Nanti kita lihat kalau itu sudah dalam keadaan seimbang, maka yang kita ukur masanya adalah sudah sesuai dengan anak timbangan yang kita mau. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Coba ada yang pernah melihat bagaimana cara menggunakannya? Oke, Eka silakan. Timbangan ini adalah timbangan bayi. Cara penggunaannya dengan menggeser bagian bulatan yang ada pada batang timbangan sehingga batang timbangannya seimbang atau lurus. Iya, yaitu di situ kan seperti begini ya. Apa namanya? Kayak batangan begini ya. Di situ di bagian ujung ada benjolan begini menempel. Kemudian di bagian ujung satunya itu yang bisa digeser. Jadi ketika di tengah itu ada bayi, maka yang kita geser adalah ini ya, sampai batangan yang di atas itu dalam keadaan lurus. Iya, benar sekali. Jadi kedua gambar tersebut yang kita cari adalah keseimbangannya. Ketika sudah seimbang, berarti di situ adalah kita sudah bisa mengukur. Nah, di dalam pelajaran IPA terkait dengan hal tersebut itu membahas tentang materi apa? Coba ada yang tahu? Andika? Pesawat sederhana jenis Tuas atau Boeing. Iya, yaitu pesawat sederhana jenis Boeing. Nah, materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pengukit atau tuas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diantaranya melalui literasi Faraja kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep tentang pengukit atau tuas. Kemudian yang berikutnya melalui literasi kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis pengukit dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga melalui pengamatan gambar atau video kalian nanti diharapkan dapat mendeskripsikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya melalui penyelidikan dalam percobaan peserta didik diharapkan dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima kalian nanti diharapkan dapat menghitung besarnya keuntungan mekanik secara tepat. Kemudian yang terakhir diharapkan kalian nanti dapat mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil analisis pemecahan masalah tentang tuas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan kita capai pada hari ini. Berikutnya perhatikan ya. Ibu punya video tapi tidak ada suaranya. Bisa dilihat? Kalian amati videonya itu.
tinggal 2 orang, tapi di sana beda, maksudnya ukuran badannya berbeda. Kalian bisa mengamati. Nah, sudah? Kalian bisa lihat tadi videonya? Sudah melihat kan? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalian pernah melihat tidak permainan itu? Ada yang tahu itu permainan apa? Iya, permainan juga-jungi. Saya yakin pasti yang sudah pernah TK pasti bermain barang itu. Iya apa tidak? Iya. Setelah melihat video yang ditampilkan di dalam slide, kira-kira siapa yang punya pertanyaan terkait dengan video yang ada di dalamnya? Oke, silakan Rangga. Kenapa posisi juga sedikit ada yang berada di atas dan ada yang di bawah? Iya, kenapa posisi juga-juga itu anaknya ada yang di atas dan ada yang di bawah? Satu, oke. Kemudian ada pertanyaan lain? Oke, Isdafin, silakan Isdafin. Bagaimana caranya supaya juga-juga itu bergerak dengan posisi seimbang? Bagaimana caranya agar juga-jugit itu bisa seimbang? Ya. Nah, kedua pertanyaan ini kita simpan dulu. Nanti kita akan mengetahui jawabannya setelah kita melakukan percobaan dan mengerjakan SKBD. Disimpan dulu ya pertanyaan. Nah, sekarang kita bagi kelas seperti biasanya berkelompok. Kelompoknya masih tetap sama seperti yang lalu, yaitu kelompok 1 Eka, Isdafin, Farhat, Anissa, dan Dewi. Kelompok 2-nya Intan, Nabil, Mirna, Andika, dan Linda. Kelompok 3-nya Mimi, Rangga, Devi, Vivi, dan Dian. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apakah ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Oke, silakan tukar duduk sesuai dengan tempat kelompoknya masing-masing. Sebelum kalian memulai percobaan ya, silakan kalian baca baik-baik itu LKPD. Di sana itu ada petunjuk apa yang harus kalian lakukan ya. Kemudian untuk mendukung mengerjakan LKPD, kalian bisa membaca literatur dari buku ataupun ringkasan materi yang sudah kalian miliki. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan kepada ibu guru ya. Jadi silakan dari sekarang mulai melakukan percobaan. Silakan. Mana kelompok satu? LKPD-nya di ini, yang mana LKPD-nya ditulis? LKPD-nya? Jadi yang pertama berapa beratnya? 22. Nah, 22 dengan ulangan bebannya berapa? Pakai penggaris. Itu ulangan bebannya pakai penggaris. Kenapa? Nah, itu dari tengah kali. Berarti yang pertama bebannya 2 ya, kemudian kuasanya berapa? Kuasanya sama ya, yang pertama 2 kelereng. 1 kelereng berapa beratnya? 1 kelereng
Berarti kalau 2 dikalikan ya, berarti 0,1. Oke. Nah, nanti kemudian diganti, dimanipulasi yang bebannya ditambah bebannya ya. 8 19. Diskusi dan penelitian harus teliti dalam mengukur ya, karena ketelitian kalian dalam mengukur itu akan berpengaruh terhadap hasilnya. Ada penilaian cara kerja yang jelas. Dan kelompok 2. Bebannya yang pertama berapa? 1 kelereng. 1 kelereng beratnya berapa? 0,5. Kemudian kalian ambil lengan kuasanya berapa panjangnya? 9 apa? 9 cm. Lengan bebannya juga ya, lengan bebannya juga 9 cm. Kemudian untuk yang kedua nanti yang diubah apanya? Bebannya atau kuasanya? Bebannya. Yang kedua bebannya berapa? 2 kelereng. Jadi berarti 100 kelereng ya. Itu nanti yang kalian geser apanya, gitu ya. Ini nomor 2 ada masalah tidak? Ya. Ukur ininya harus coba diukur ininya 9 cm itu harus tepat. Karena apa? Karena kalau tidak pas nanti akan mempengaruhi hubungan dari ya. Jadi jangan usahakan kalau pas seimbang itu jangan dipegang. Ambilnya terbalik. Jangan dipegang. Ini coba jangan dipegang kalau coba itu kan nggak seimbang, buat seimbang. Seimbang itu berarti antara ini dan ini adalah apa? Bergesernya mendekati atau menjauhi titik itu. Yang ketiga juga demikian, Pak. Jadi sudah paham dengan hasil analisanya? Sudah paham? Coba sesekali diganti. Kuasanya yang ditambah besar. Nanti posisinya kuasa itu di atas atau di bawah kalau kuasanya besar. Kira-kira kalau kuasanya itu 5 kelereng, beban yang 3 kelereng, nanti yang di atas yang kuasa berapa? Yang di atas. Bebannya, karena yang kuasa lebih besar.
ya, kelompok 3 duluan, biasanya kan kelompok 1. Jadi silakan kelompok 3 duluan dengan langsung membawa itu semuanya langsung ke depan. Dipegang saja dulu, nanti menempelnya setelah presentasi ya. Silakan ke depan, ini dan teman-temannya ada jejer. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan kami. Perolehan data berat satu buah kelereng adalah 0,05 newton. Tabel pengamatan yang pertama, bebannya 2 kelereng, kuasanya 2 kelereng, lengan beban 8 cm, lengan kuasa 8 cm, keuntungan mekaniknya 1. Yang kedua, bebannya 4 kelereng, kuasanya 2 kelereng, lengan beban 8 cm, lengan kuasa 16 cm, keuntungan mekaniknya 2. Yang ketiga, bebannya 5 kelereng, kuasanya 2 kelereng, lengan beban 6,4 cm, lengan kuasa 16 cm, keuntungan mekaniknya 2,5. Hasil analisis data. Jika misalnya daya beban dan daya kuasa sama, maka posisi kuat adalah seimbang. Sehingga pada beban keberatan yang lengan kuasanya adalah sama, sehingga keuntungan mekaniknya adalah sama. Jika bebannya lebih besar daripada kuasanya, maka apa yang terjadi dengan luas? Posisi beban berada di bawah dan posisi kuasa berada di bagian atas. Apa yang harus dilakukan supaya luas dalam keadaan seimbang dengan menggeser lengan beban atau lengan kuasa. Oke, silakan. Yang terakhir. Jika kuasa lebih besar daripada bebannya, maka apa yang terjadi dengan luas? Posisi kuasa ada di bawah dan posisi beban ada di atas. Apa yang harus dilakukan supaya luas dalam keadaan seimbang? Dengan menggeser lengan beban atau lengan kuasa. Oke, silakan. Demikian presentasi kami. Kalau dari kelompok 3 mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Oke, jadi berdasarkan tabel data yang saya amati barusan, berarti apakah jika beban ditambah, maka terjadi penambahan lengan kuasa? Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Iya benar, bisa juga dilakukan dengan penambahan lengan beban. Satu kelompok kami melakukan penambahan lengan kuasa. Iya, benar sekali. Nah, itu ya jawabannya ya, Eka ya. Itu kelompok 3 melakukan penambahan terhadap lengan kuasa. Tapi bisa juga dilakukan dengan pengurangan pada lengan bebannya. Jadi yang digeser lengan bebannya. Oke. Ada lagi yang Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Oke, silakan kelompok 2 dan kelompok 1 barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan diakhiri dan bisa kembali ke tempat. Ayo. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk ditempel, ditempel di depan, ditempel. Berikutnya kelompok berapa yang mau tampil? 2. Oke, kelompok 2. Silakan ya, kelompok 1 biasanya akan pertama-tama. Silakan kelompok 2 untuk ke depan semuanya langsung. Langsung lagi. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil
percobaan dan diskusi bersama kelompoknya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil penyelidik dan diskusi kami. Data yang diperoleh, berat satu buah kelereng adalah 0,05 Newton. Tabel pengamatan, beban satu kelereng 0,05 Newton, kuasa satu kelereng 0,05 Newton, dengan beban 9 cm, dengan kuasa 9 cm, keuntungan mekanik 1. 2. Beban dua kelereng 0,1 Newton dan kuasa satu kelereng 0,05 Newton dengan beban 4,5 cm, dengan kuasa 9 cm, dan keuntungan mekanik 2. 3 kelereng 0,15 Newton, kuasa satu kelereng 0,05 Newton dengan beban 3 cm dan dengan kuasa 9 cm, keuntungan mekanik 3. Berdasarkan tabel di atas, jika besarnya gaya beban dan gaya kuasanya sama, maka posisi tuas adalah seimbang, sehingga panjang lengan beban dan panjang lengan kuasa adalah sama, dan keuntungan mekaniknya adalah 1. Jika beban lebih besar daripada kuasanya, maka apa yang terjadi dengan tuas? Posisi beban berada di bawah dan posisi kuasa berada di bagian atas. Apa yang harus dilakukan supaya tuas dalam keadaan seimbang? Dengan menggeser lengan beban atau lengan kuasa. 3. Jika kuasa lebih besar daripada bebannya, maka apa yang terjadi dengan tuas? Posisi kuasa ada di bawah dan posisi beban ada di atas. Apa yang harus dilakukan supaya tuas dalam keadaan seimbang? Dengan menggeser lengan beban atau lengan kuasa. Baik, demikian. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang bertanya dari kelompok lain? Oh iya, silakan kelompok 3 perwakilan Rangga. Silakan. Jika terjadi pengurangan lengan beban, kemanakah arah bergesernya titik beban? Ya, saya akan menjawab. Jika lengan beban berkurang, maka titik beban akan bergeser mendekati titik tumpu. Ya, nah, jawabannya kelompok 2 adalah akan bergeser mendekati titik tumpu. Oke, bagaimana kelompok 3 atas jawabannya? Sudah puas? Puas. Ya, tanyakan lagi, barangkali ada yang bertanya lagi? Barangkali ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Ada? Kelompok satu bertanya. Oh, ada. Kelompok 1 ingin bertanya. Satu kali lagi, silakan. Oke, silakan. Eka, dengarkan. Kelompok 2. Bagaimana misalnya KM yang diperoleh dari persamaan B per F dengan persamaan LK per LB? Oke, silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan daripada kelompok 1. Silakan. Saya akan mencoba menjawab. Ya, sama sesuai dengan persamaan yang berlaku bahwa KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Oke, jadi jawabannya kelompok 2 adalah sama. KM yang diperoleh antara W per F dengan LK per LB. Nah, jadi bagaimana kelompok 1? Sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Bergeser dari tangan Di atas saja, di atas satu, di bawah satu. mana? Itu tinggi sekali itu.
pesawat sederhana berupa tuas atau pengungkit. Baik, diperoleh perolehan data yang pertama, berat satu kelerengnya adalah 0,05 Newton. Tabel yang pertama, dua kelereng 0,1 Newton, kuasanya 0,1 Newton, dua kelereng, lengan bebannya 6 cm, lengan kuasanya 6 cm, keuntungan mekaniknya 1. Yang kedua, terdapat 3 kelereng 0,15 Newton, kuasanya tetap 2 kelereng 0,1 Newton, lengan bebannya 4 cm, lengan kuasanya 6 cm, keuntungan mekaniknya 1,5. Yang ketiga, terdapat 4 kelereng 0,2 Newton, kuasanya 0,1 Newton. Itu untuk 2 kelereng, jadi masih tetap sama. Jadi untuk kuasanya tidak akan berubah, tetap sama. Kemudian lengan bebannya 3 cm, lengan kuasanya 6 cm, dan keuntungan mekaniknya 2. Hasil analisis datanya, yang pertama, jika besarnya gaya beban dan gaya kuasanya sama, maka posisi tuas adalah seimbang, sehingga panjang lengan beban dan panjang lengan kuasanya adalah sama, sehingga keuntungan mekaniknya adalah 1. Terus pasangannya Jika beban lebih besar daripada kuasanya, maka apa yang terjadi dengan tuas? Posisi beban berada di bawah dan posisi kuasa berada di bagian atas. Apa yang harus dilakukan supaya tuas dalam keadaan seimbang dengan menggeser lengan beban atau lengan kuasa? jika kuasa lebih besar daripada bebannya, maka apa yang terjadi dengan tuas? Posisi kuasa ada di bawah dan posisi beban di atas. Apa yang harus dilakukan supaya tuas dalam keadaan seimbang dengan menggeser lengan beban atau lengan kuasa? Baik, berikut hasil percobaan kami yang sudah kami sampaikan. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain, kelompok 2 dan kelompok 3, barangkali ada pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan. Langsung ditanggapan. Jika lengan kuasa bertambah, apakah posisi titik kuasa akan menjadi titik tumpu? Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan daripada kelompok 2. Siapa yang mewakili? Jawabannya iya benar, karena lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Apabila terjadi penambahan lengan kuasa, maka titik kuasa akan bergeser menjauhi titik tumpu. Iya, jadi jika terjadi penambahan lengan kuasa, maka titik kuasanya itu akan bergeser menjauhi dari titik tumpu. Begitu ya, kelompok 2. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Tidak. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa diakhiri dan kelompok 1 bisa kembali. Baik, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun untuk baik ya, kalian sudah mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kalian dengan baik. Ibu sampaikan terima kasih. Kemudian yang berikutnya, kalian tadi masih ingat tidak pertanyaan dari teman kalian tadi ada 2 tentang anak yang bermain juga-juga tadi. Pertanyaan yang pertama tadi adalah tentang kenapa kok posisinya jungkat-jungkit itu seperti itu? Ada yang di atas, ada yang di bawah tadi. Ayo, siapa yang bisa menjawab berdasarkan hasil penyelidikan tadi? Ayo, siapa? Oke, Rangga. Rangga, silakan coba menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan Rangga. Karena besarnya beban dan kuasa tidak sama, sehingga tidak seimbang. Iya, benar sekali, karena antara yang di ujung satu sebagai beban dan di ujung lain sebagai kuasa itu beratnya tidak sama. Akhirnya posisinya ada yang di atas
Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir, ada pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah caranya tadi toh? Bagaimanakah caranya agar jumlah-jumlah tersebut bisa seimbang? Ayo, siapa lagi yang mau mencoba menjawab? Oke, Rangga lagi, silahkan Rangga. Dengan menggeser lengan kuasa atau lengan beban. Iya, kita bisa melakukan agar jumlah-jumlah itu adalah seimbang, yaitu menggeser. Apa yang digeser? Bisa lengan kuasa, bisa lengan beban. Oke, jadi permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari sudah kita jawab, ya. Oke, yang berikutnya, kalian sudah menyampaikan presentasi, ini akan Ibu kasih penilaian ya. Hasilnya untuk kelompok 1 melakukan penyampaian materi yang bagus, ada pertanyaan juga. Ibu kasih nilai 85 untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini sama ya, 85. Untuk kelompok 3 Oke, nah yang berikutnya, Ibu minta kalian membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari atau kita lakukan hari ini. Ayo, siapa yang mau membacakan hasil kesimpulannya? Silakan. Oke, silakan Intan baca kesimpulannya. Silakan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan diskusi, maka saya simpulkan terdapat 3 jenis tuas atau pengungkit, yaitu A. Tuas jenis 1, titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. B. Tuas jenis 2, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. C. Tuas jenis 3, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. 2. Tuas dikatakan seimbang apabila besarnya beban sama dengan kuasa dan panjang lengan beban juga sama dengan panjang lengan kuasa. Apabila besarnya beban tidak sama dengan kuasa meskipun panjang lengan beban dan lengan kuasa sama, maka tuas tidak seimbang. Sehingga untuk membuat tuas seimbang dapat dilakukan dengan menggeser lengan beban atau lengan kuasa. Kemudian 4. Keuntungan mekanik pada tuas dapat diperoleh dengan persamaan KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Iya, terima kasih. Kita sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi tadi ada 3 macam jenis tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian jika besarnya beban dan kuasanya sama, maka di sana lengan beban dan lengan kuasanya sama, maka posisinya akan seimbang. Ketika beban dan kuasanya tidak sama besarnya, maka di sana posisinya tidak seimbang. Untuk membuatnya seimbang bisa dilakukan dengan menggeser, baik itu lengan beban atau juga lengan kuasa. Oke, terima kasih untuk Intan. Kemudian yang berikutnya, saya minta 1 orang lagi silakan disampaikan apa yang kalian dapat selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Siapa yang mau mencoba menyampaikan? Oke, silakan Eka disampaikan apa yang sudah diperoleh. Yang diperoleh selama pembelajaran pada hari ini. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, saya jadi mengetahui tentang tuas, tong atau pengungkit, jenis-jenis pengungkit, mengetahui penyebab jumlah-jumlah tidak seimbang, serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau membuat jumlah-jumlah menjadi seimbang, serta dapat melakukan keuntungan mekanik dari suatu tuas atau pengungkit atau jumlah-jumlah. Iya, jadi Eka memperoleh banyak hal, mengetahui apa itu tuas, jenis tuas itu ada berapa, kemudian bisa membuat suatu tuas itu tidak seimbang, caranya dengan menggeser lengan beban ataupun lengan kuasa, sehingga mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bisa menghitung besarnya keuntungan mekanik. Oke, nah sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, pada siang ini ya. Silakan
ditulis namanya, kemudian isi pilihan ganda saja. Jangan lupa tulis nama, kerjakan di sini saja. Waktu mengerjakan 5 menit. Tulis nama. Ya. Oke. Jangan lupa tulis namanya. Oh, apa? Silakan. Ibu guru lupa. Bagaimana? Sudah selesai semua mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Silakan ditunggu di satu orang baru-baru. Jangan lupa kasih nama ya. Ayo. Terima kasih. Sudah semua kan? Sudah. Oke. Kalau sudah, pembelajaran kita pada hari ini kiranya sudah selesai ya. Ibu mau sampaikan bahwa pertemuan yang akan datang kita akan membahas jenis pesawat sederhana yang berikutnya, yaitu tentang roda ya. Silakan di rumah kalian mempelajari, mempersiapkan apa yang akan kita pelajari dan pelajari pula apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini bagaimana? Menyenangkan. Terima kasih ya, kalian masih semangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa dulu bersama. Minta tolong satu orang untuk memimpin doa penutup. Silakan, siapa coba? Oh, Isyafin, silakan Isyafin. Nah, teman-teman, sebelum kita beribadah pada hari ini, mari kita berdoa agar pada hari ini kita dapat bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa. Nah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Isyafin sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini adalah bermanfaat buat kita semuanya. Untuk hari ini, Ibu akhiri pembelajarannya.